Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sikaba, ramah lingkungan, ramah. Beranjak dari fakta yang ada, di Indonesia total luas daratannya sebesar 25%. Nah, kemudian tanah Yultisol di Indonesia menempati angka 45.794.000 hektar. Nah, ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Gus Nidar DKK pada tahun 2022. Nah, cukup miris ketika kita dengarkan bahwa ada hal negatif yang terkandung di dalam tanah Yultisol yang sebesar ini. Nah, yang pertama, rendahnya kandungan bahan negatif organik 1,65%. Yang kedua, rendahnya unsur hara. Yang ketiga, potensi yang tinggi akan keracunan logam berat. Nah, kemudian kita melihat dari sisi tanah. Di tanah, sebagian besar lahan pertanian intensif telah mengalami penurunan produktivitas lahan. Nah, kemudian itu diakibatkan karena rendahnya kandungan si organik dalam tanah, yaitu sekitar kurang dari 2%. Angka kurang dari 2% ini sangat miris didengar di telinga para kaum petani. Nah, maka dari itu dibutuhkan si organik lebih dari 2% untuk menutupi yang kurang dari 2% ini. Nah, kemudian para petani dominan dan kebanyakan menggunakan pupuk anorganik atau pupuk yang berbahan dasar kimia. Nah, tetapi para petani tidak melakukan riset yang lebih jauh ketika petani itu masih awam. Nah, maka dari itu di sini kita telah melakukan riset bahwa dampak pupuk kimia yang diakibatkan itu seperti rusaknya kehidupan organisme tanah. Yang kedua, kesuburan dan keseimbangan ekosistem tanah akan rusak. Nah, kemudian mengakibatkan ledakan serangan hama. Nah, dari poin yang ketiga mengakibatkan ledakan serangan hama di sini karena anorganik atau pupuk anorganik ini, nah itu bisa ini memanggil atau ya memancing kembali hama untuk berdatangan. Nah, berdasarkan fakta tadi, di sini kami mengembangkan pupuk organik cair. Akan tetapi, 65% pupuk organik cair yang digunakan petani berasal dari pupuk kandang, yang dimana kandungan pupuk dapat berpotensi membawa hama penyakit karena mengandung larva atau telur serangga sehingga tanaman dapat diserang. Di sini kami menggunakan air cucian beras, yang dimana air cucian beras mengandung vitamin B1 yang berperan dalam proses metabolisme tanaman, serta dapat merangsang pertumbuhan akar pada masa pembibitan menjadi lebih cepat, dan dapat memperbaiki unsur hara tanah. Selain air cucian beras, kami juga menggunakan dedak yang bermanfaat yang manfaat dalam dedak dalam manfaat dedak dalam proses fermentasi pupuk, yaitu kandungan gizinya sangat baik untuk mikroorganisme dengan 8,77% kandungan protein sebagai sumber nitrogen dan 1,67% abu sebagai sumber kalsium. Penggunaan dedak dalam budidaya tanaman dapat menjadi sumber unsur hara dan sebagai pengganti pupuk kimiawi buatan yang kurang ramah terhadap lingkungan. Maka dari itu, kami dari tim Sikabah yang terdiri dari Adrian Hidayat, Kevin Al-Ghazali, Muhammad Iswari, saya sendiri Joy Abarinata Pasang, dan Muhammad Sul Ramadan memperkenalkan Sikabah, inovasi terkini dalam dunia pertanian. Kami dengan bangga mempersembahkan pupuk cair organik revolusioner kami yang dirancang dari bahan dasar jamur hasil fermentasi, membawa Anda menuju tingkat produktivitas lahan pertanian yang baru. Dapatkan keunggulan produktivitas Anda dengan 3 varian pilihan eksklusif kami, dimulai dari harga yang sangat terjangkau, hanya sebesar 40.000. Anda bisa memiliki hingga 5 liter Sikabah untuk merawat lahan pertanian Anda dengan penuh perhatian. Tingkatkan hasil panen Anda, dorong pertumbuhan tanaman Anda, dan rasakan perbedaan yang nyata dengan Sikabah. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk membawa pertanian Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Segera miliki Sikabah dan saksikan keajaibannya di lahan pertanian Anda. Dengan Sikabah, kami hadir memberikan bukti nyata atas solusi lengkap untuk pertumbuhan tanaman Anda. Kami memahami tantangan yang dihadapi oleh tanaman kecil, dan itulah mengapa Sikabah hadir untuk mengatasi masalah tersebut dengan cepat dan efektif. Pupuk organik ini bukan hanya sekedar solusi instan, tapi juga merawat tanah dengan menyuburnya, menjadikannya lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Sikabah tidak hanya mempercepat pertumbuhan tanaman, tetapi juga memperpanjang umur tanaman Anda, memberikan investasi jangka panjang untuk keberlanjutan tanaman pertanian Anda. Kemampuan Sikabah untuk mengatasi hama yang dapat menyebabkan penyakit fusarium adalah sebuah terobosan. Kami memahami pentingnya tanaman yang bebas dari hama dan penyakit.
dan Sikaba hadir sebagai perlindungan alam yang handal. Keunggulan Sikaba tidak hanya terletak pada kinerjanya yang hebat, tetapi juga komitmennya pada lingkungan. Sebagai pupuk ramah lingkungan, Sikaba membantu menjaga keseimbangan ekosistem pertanian Anda. Selain itu, Sikaba memberikan solusi ekonomis yang terjangkau. Kami percaya bahwa hasil panen yang melimpah tidak harus datang dengan biaya yang tinggi. Dengan Sikaba, Anda tidak hanya menghemat uang, tetapi juga mengurangi limbah, menciptakan siklus pertanian yang berkelanjutan. Sikaba adalah lebih dari sekadar pupuk. Ini adalah investasi dalam pertumbuhan tanaman yang berkelanjutan dan masa depan pertanian yang lebih baik. Bergabunglah dengan kami dan saksikan transformasi luar biasa pada lahan pertanian Anda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lokasi bisnis kami. Nah, sesuai dengan bisnis kami, Sikaba, sebuah produk pupuk organik cair yang bergerak di bidang pertanian, tentunya dalam pengembangan bisnis kami memerlukan lokasi yang strategis dalam mengembangkan bisnis yang bergerak di bidang pertanian. Oleh karena itu, di sini kami mengambil lokasi yang letaknya berada di Jalan Perjanjian Bungaya, Kecamatan Berombong, Kota Makassar. Nah, di sini kami mengambil Jalan Perjanjian Bungaya sebagai tempat yang ideal untuk pengembangan bisnis kami, bukan hanya karena Jalan Perjanjian Bungaya tidak terlalu jauh dari pusat kota Makassar, melainkan karena Jalan Perjanjian Bungaya masih banyak lokasi pertanian maupun perkebunan milik warga. Bisa kita lihat di sini, lokasi pertaniannya masih sangat luas. Selain pertanian, di Jalan Perjanjian Bungaya masih terdapat greenhouse milik warga. Selain itu, juga terdapat kantor BPP atau Badan Penyuluh Pertanian Barombong. Serta terdapat juga sebuah Pertamina yang tentunya nantinya akan membantu dalam mendistribusikan produk kami. Oleh karena itu, mengingat banyaknya faktor-faktor tadi, kami menilai bahwa Jalan Perjanjian Bungaya ini sangat ideal untuk pengembangan bisnis kami nantinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan melanjutkan dari penjelasan rekan saya mengenai peta lokasi dari usaha kami yaitu Sikaba. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana proses dari pembuatan hingga scaling di AutoCAD untuk lokasi kami. Nah, sesuai dengan yang telah disebutkan tadi bahwa kami memilih lokasi di Jalan Bungaya, Jalan Perjanjian Bungaya yang berada di Berombong. Nah, di sini saya menggunakan ukuran meter untuk kebutuhan AutoCAD nanti. Jadi saat saya mengambil atau mengcapture lokasi maps-nya, di sini saya melihat ukuran skalanya di sini tuh sebesar 100 meter, Bapak. Jadi waktu saya, nah kayak gini, terus saya ambil lokasi yang sesuai, nah sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, kita mengambil posisi di sebelah sini, di tengah ini yang lahan kosong. Nah, terus saya sesuaikan lagi untuk ukuran di sebelah kiri bawahnya ini, yaitu meternya adalah 100, ukuran meternya adalah 100. Kemudian saya menyimpan gambar ini melalui save image, terus kami hilangkan legend dan titelnya, terus kami save gambarnya, terus disimpan. Nah, lalu setelah kami capture ukuran sebesar 100 meter di sini, sebelah kanan bawah, kami lalu membawa gambar tersebut di sini ke AutoCAD. Terus kami mengatur scalingnya. Di sini bisa dilihat kalau melalui DAL dumbbell net-nya, dilihat ukurannya itu pas 100. Nah, bisa dilihat di sini pas 100.
Nah, ini sudah sesuai dengan ukuran aslinya gitu. Jadi apa yang kami buat di sini tuh ukurannya sesuai dengan ukuran yang ada di eh, lokasi aslinya seperti itu. Nah, setelah kami membuat dan merancang site plan, didapatkanlah sebuah site plan sebagai berikut dengan ukuran lebar kira-kira sepanjang 115 meter ya. Jadi lebar 115 terus di sini sekitar 200 ya. Betul. Ya. Nah, selanjutnya untuk rincian site plan kami, eh, kotakan besar yang ada di sini. Jadi itu gunanya untuk lalu lalang transportasi ataupun distribusi barang kami, dan bisa dijadikan juga untuk parking space atau tempat parkir. Nah, kemudian di bagian sebelah kiri paling depan ini adalah tempat untuk penjualan. Nah, di sebelah kiri atas ini gunanya itu sebagai tempat parkir khusus untuk customer kami. Terus di sini sudah langsung ketika masuk ke dalam ada ditampilkan etalase-etalase yang memuat produk-produk Sikaba. Nah, selain itu, selain produk dari POC atau Sikaba kami ini juga kami menyediakan alat-alat yang mendukung untuk proses dalam pertanian, misal uh, cangkul ataupun semacamnya. Kemudian di sebelahnya kami menyediakan sebuah seperti taman wisata untuk bisa sebagai bisa dijadikan penelitian untuk teman-teman mahasiswa ataupun untuk pendidikan juga untuk anak-anak sekolah. Nah, di sini kami menggunakan pupuk Sikaba untuk untuk menumbuhkan tanaman-tanaman atau sayur-sayuran. Nah, di sini bisa juga dijadikan sebagai sampel atau bukti bahwa keberhasilan dari produk yang kami telah riset. Permasalahannya yaitu di tanah ultisol yang kadar si organiknya yaitu yang kurang dari 2%. Nah, kemudian di sini di belakang tempat penjualan dan taman wisata dari Sikaba yang bersih dari sayur-sayuran itu ada tempat untuk perkantoran atau manajemen atau proses bisnis dari yang mengatur dari bisnis dari Sikaba. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa di sini paling depan itu adalah parking space untuk para staff khusus. Kemudian di sini ada semacam auditorium atau lobby untuk mengadakan acara besar, misal acara sharing ataupun kerjasama dengan untuk sebagai bahan edukasi seperti itu. Kemudian di sini ada tempat untuk tempat para staf bekerja terdiri dari ada terdiri dari 16 ruangan, dan di mana setiap ruangan itu ada meja, kemudian ada tempat untuk buang air, ada tempat kamar mandi, kemudian di sini kami menyediakan tempat untuk beribadah juga. Nah, di belakang perkantoran ada uh, untuk tempat produksi, di mana di tempat produksi itu terdiri dari pabrik dan repositori. Nah, di bagian depan ini adalah tempat penyimpanan atau repositori untuk produk-produk yang telah diproduksi di pabrik kami. Nah, eh, di sini juga kami eh, di sini pabrik untuk memproduksi produksi kaba atau pupuk organik cara kami, dan kami juga memperhatikan dari sisi keberlanjutannya yaitu limbah. Nah, limbah-limbah yang telah kami gunakan untuk sebelumnya sebagai bahan untuk produksi sikaba, kami akan gunakan untuk kami tidak buang sehingga dapat mencemari daerah yang ada di pemukiman warga. Nah, itu juga kami bisa handle melalui dengan uh, pabrik ini ya. Nah, seperti itu Pak untuk set plan dari kami. Terima kasih. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan yang sangat. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan yang sempat dijelaskan oleh tim kami.
Nah, di mana ada 5 orang dalam satu tim ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu dalam mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen, yaitu Bapak Dr. Muhammad Hasbi, Magister Sains. Nah, karena dari tugas yang diterapkan di sini, nah, ini bisa memunculkan suatu kreativitas, suatu inovasi yang kita bangun dari tim ini. Nah, kita melakukan riset, riset, dan riset, kita mengambil satu kesimpulan. Nah, maka dari itu diciptakan satu produk, yaitu Sikaba. Sikaba ini ya dengan tagline ramah lingkungan, ramah petani. Nah, mungkin itu saya sempat dijelaskan oleh teman tim saya beserta saya. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, Sikaba, ramah lingkungan, ramah petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.